Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, tap tap tap, terdengar derap langkah orang yang menuruni tangga. Bu Sadewo yang paham betul apa yang terjadi di lantai atas langsung nyeletuk. Seger banget, Gar. Gara hanya melempar senyum pada mamanya. Mama yang selalu ada di pihaknya. Mama yang selalu mendukung keputusan Gara daripada dengan papanya. Gara memang lebih dekat dengan mamanya tersebut. Sedangkan Gendis yang baru datang dari luar habis mengantar Dika pulang sampai halaman, ia melirik wajah sumringah abangnya. Padahal tadi terlihat suntuk dan bete, kok sekarang ceria banget. Gendis tidak tahu abangnya habis suntik vitamin. Tidak lama kemudian, Kanina muncul, tentunya dengan rambut yang masih basah. Melihat hal itu, Bu Sadewo langsung ingat sesuatu. Oh iya, Mama lupa. Kemarin Mama pinjem hair dryer dari kamarmu, Nin. Mama lupa balikin. Kaki Kanina langsung mengerem mendadak karena semua mata kini tertuju pada rambutnya yang basah. Aduh, malu. Sementara itu, Gendis harus menahan rasa dongkolnya. Jari-jarinya menekuk dan merapat, menyatu menjadi sebuah kepalan. Singapura. Di sebuah rumah sakit terbaik di negara tersebut, Alung sedang berbicara dengan wajah serius pada seorang wanita yang masih memakai baju pasien. Maafin Alung, Mah, ucap Alung dengan serak. Ada nada penyesalan dalam kata-kata pria itu. Mama Ami yang kini sudah pulih karena berbagai pengobatan di luar negeri memeluk tubuh putranya. Kenapa kamu jahat sekali? Ya Tuhan, pasti gadis itu menderita sekali. Ternyata Alung baru saja menceritakan segalanya pada sang mama. Setelah Mama Ami betul-betul sehat, Alung memutuskan memberitahu kejahatan apa yang ia lakukan di masa lalu. Apalagi tindakan Alung menghasilkan anak. Mama Ami benar-benar tidak menyangka. Berapa usia anak itu? Alung kemudian mengulurkan ponselnya. Ternyata selama ini ia menyuruh orang untuk sesekali memata-matai dan mengambil gambar altar tanpa izin, sebab bila terang-terangan pasti akan diusir. Sudah besar, Mama Ami terlihat serius menatap potret cucunya untuk pertama kali. Mau 4 tahun, Mah, jawab Alung dengan senyum getir. 4 tahun, ia hanya bisa melihat gambar putranya dengan diam-diam. Mama mau pulang, antar Mama ke sana. Beberapa minggu kemudian, Juanda International Airport. Alung sedang berjalan dengan sang mama. Pesawat keduanya baru saja mendarat beberapa saat yang lalu. Mama Ami terlihat jauh lebih sehat, apalagi dijanjikan bertemu dengan sang cucu. Wanita paruh baya itu pun nampak bersemangat. Dasar Alung, tahu bila ingin bertemu pasti ditolak. Ia langsung saja membawa sang mama ke Surabaya. Ia menggunakan sang mama sebagai senjata. Barangkali Kanina dan keluarganya akan sedikit ibah. Lagian ia juga ingin menemui putranya itu. Putra yang hanya bisa ia lihat dari jauh. Putra yang membuatnya tenggelam dalam rasa sesal beberapa tahun terakhir ini. Tanpa gadis, tanpa minum, Alung benar-benar fokus pada pekerjaan dan merawat sang mama. Sepertinya pria itu benar-benar menyesali perbuatannya dahulu. Masih jauh, Lung. Mama Ami melihat sekeliling. Suasananya masih asri. Pepohonan hijau, burung berterbangan, dan suara gemericik sungai yang mengalir di sebelah kanan kiri jalan. Enak juga tinggal di sana, pikir Mama Ami. Mungkin Mama Ami bosan hidup di kota metropolitan selama ini. Mama tidur aja, kita masih jauh. Masih jauh, kita kan sudah mengendara cukup lama. Mama ini sebenarnya sudah tidak sabar, ingin buru-buru ketemu dengan anaknya Alung. Dari tadi ia menatap foto altar di layar ponselnya. Ia meminta foto altar dikirim ke smartphone miliknya. Foto yang diambil diam-diam itu rupanya sangat berguna sebagai pelipur lara wanita paruh baya tersebut.
Karena lamanya perjalanan, tidak terasa Mama Ami sampai tertidur. Alung baru membangunkan sang mama saat mereka sudah berhenti di depan rumah Gara. "Mah, Mama, kita sudah sampai." Alung memegang pundak sang mama. Dengan pelan ia membangunkan mamanya itu. Mama Ami mengerjap. Ia menoleh kanan dan kiri, kemudian mengusap matanya dengan jari-jarinya. "Sudah sampai." Alung mengangguk pelan. "Ayo Mah, kita turun." Alung pun membantu sang mama turun. Mereka kemudian mendatangi kediaman Gara dan Kanina tersebut. Tok tok tok, ting tung, tok tok tok. "Iya, sebentar," jawab Mbak Roh yang kala itu sedang menemani Altar main bustayo. Sebelum membuka pintu, Mbak Roh mengintip terlebih dahulu lewat jendela, karena Gara pesan jangan buka pintu untuk orang asing. "Ya Allah, orang itu lagi," pekiknya sambil membungkam mulutnya sendiri. Dengan cepat ia meraih mainan palu milik Altar. Hanya alat itu yang bisa ia raih saat ini. Klek, saat pintu terbuka, Mbak Roh langsung menyerang Alung. "Buk, buk, buk. Kamu apain putra saya?" Mama Ami langsung memarahi Mbak Roh. Matanya melotot pada Mbak Roh yang sibuk memukul putranya. "Kenapa datang ke sini lagi? Mau saya panggil polisi?" ancam Mbak Roh. "Tunggu, saya bisa jelaskan dulu. Tolong dengarkan dulu," pinta Alung sembari mengusap pundaknya yang sakit. Cit. Saat suasana masih kacau, sebuah mobil berhenti dan hendak masuk garasi, tapi terhalang mobil Alung yang berhenti di depan rumah. Gara langsung emosi ketika melihat siapa yang datang. Untuk apalagi pria itu datang ke rumah mereka. Dengan bergegas ia turun dari mobil. Mas, teriak Kanina. Ia tahu pasti akan ada duel lagi. Gara kan orangnya pendendam. Saat akan turun menyusul suaminya, Kanina memegangi kepalanya yang tiba-tiba pusing. Matanya berkunang-kunang, sepertinya ia kurang darah, pikir Kanina dalam hati. Sedangkan di depan sana, Gara berjalan menghampiri Alung dengan gusar. "Ada urusan apa lagi?" tanya Gara to the point. "Maaf, harus mengusik kalian lagi, tapi mama saya ingin bertemu dengan cucunya." Gara langsung melotot tajam, sedangkan Mbak Roh, ia langsung masuk ke dalam rumah. Ia membawa Altar ke kamar, mengunci diri di dalam sana. Tidak mau ada yang mengambil Altar. Entah mengapa, perasaan Mbak Roh tidak enak. Belum apa-apa, Mbak Roh sudah suuzon duluan. Takut Alung dan ibunya membawa Altar. "Izinkan saya ketemu cucu saya," mohon Mama Ami. Ia menatap Gara mengharap agar pria itu memberikan izinnya. Kanina yang merasa pusing akhirnya sudah turun dari mobil. Langkahnya semakin pelan, kakinya mendadak lemas dan detik berikutnya terdengar suara benda jatuh. Bruk. Gara menoleh, tidak peduli dengan Alung dan ibunya lagi. Pria itu langsung bergegas membopong tubuh Kanina, membawanya masuk ke dalam rumah, sedangkan Alung dan Mama Ami menatap dengan tatapan kebingungan. Suasana kediaman Anggara kembali menegang, selain karena kunjungan tiba-tiba Alung serta Mama Ami, ini karena Kanina mendadak jatuh pingsan. Mbak Roh yang sempat bersembunyi langsung keluar saat Gara memanggil. Dengan panik, ia langsung menghampiri Kanina yang dibaringkan di sofa. Sedangkan Alung dan mamanya, keduanya menatap Altar yang merengek karena sang mama tidak bangun. Mama, Altar menarik-narik baju mamanya. Anak itu kembali diam dan tenang saat Mbak Roh meraih tubuh kecil itu dan menggendongnya. Mama Ami mendekat, ia melihat Altar dari dekat, benar-benar miniatur Alung saat kecil dulu. Mengapa begitu mirip? Batin Mama Ami. Dari sana ia sangat yakin sekali bahwa Altar adalah cucunya. Beberapa saat kemudian, terlihat Bu Bidan yang kebetulan tinggal di dekat sana keluar dari kamar Kanina. Wanita berwajah ramah itu tersenyum sembari mengucap selamat pada Gara. "Selamat ya Mas Gara, Mbak Kanina hamil lagi." Bola mata pria itu menajam. Alisnya mengkerut. Tunggu, apa dia tidak salah dengar? Ingin meyakinkan dirinya sendiri, Gara spontan bertanya. "Istri saya hamil?"
Tanya Gara seolah tidak yakin. Bidan itu mengangguk sembari melempar senyum khasnya. Klek. Gara langsung masuk kamar. Dilihatnya Kanina yang sudah siuman. Istrinya itu kini menatapnya dengan intens. Cepatlah mendekat, peluk aku sudah hamil anakmu. Aku hampir cemas menunggu kabar bahagia ini. Aku pikir aku tidak bisa hamil lagi, batin Kanina. Kamu hamil, Nin? Kanina mengangguk. Gara lantas memeluk Kanina. Rasanya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia masih belum percaya. Setelah 1000 malam lebih, akhirnya ada satu malam yang benar-benar membuatnya berhasil. Akhirnya kecebong itu berhasil membuat Kanina hamil. Hampir saja ia putus asa. Jangan-jangan ia diciptakan tidak bisa memiliki anak. Jangan-jangan ia mandul. Hampir saja ia berprasangka buruk pada yang di atas.